Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mewakili teman-teman dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Luciana STMT selaku dosen pengampu mata kuliah untuk manajemen risiko rekonstruksi dan juga Bapak Insinyur Ediva Levi STMT atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi tentang rencana keselamatan konstruksi atau IBP-RP. Sebelumnya, kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Eka Prayoga, dengan NIM D 1011231029. Saya Femas Pinggasyari dengan NIM D 1011231040. Saya Reni Rahmadiani dengan NIM D 1011231047. Saya Ica Kusmeti dengan NIM D 1011231073. Terisha Syabrina Malik dengan NIM D 1011231087. Pertama-tama ada deskripsi proyek. Nah, untuk kelompok kami mengambil proyek perumahan yaitu pembangunan rumah 2 lantai tipe L/T perumahan Citra Garden Aneka Pontianak, yang dimana lokasi proyek ini terletak di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan nama pekerjaan yaitu pembangunan rumah 2 lantai tipe L/T perumahan Citra Garden Aneka Pontianak, dengan luas bangunan yaitu 7,7 meter kali 11,7 meter, dan juga nilai kontrak sebesar Rp986.436,72. Untuk tahun anggaran sendiri ada di tahun 2023 dan lokasi berada di Jalan Arteri Supadio, Aranglimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat dengan kode pos 78391. Selanjutnya ada pengertian RKK. RKK merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran. RKK sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada RKK penawaran dan juga RKK pelaksanaan. Untuk RKK penawaran sendiri meliputi kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi atau fakta komitmen, kemudian ada perencanaan keselamatan konstruksi, IBP-RP, serta sasaran dan program khusus. Kemudian ada dukungan keselamatan konstruksi, jadwal program komunikasi, kemudian ada operasi keselamatan konstruksi atau analisis keselamatan pekerjaan atau IJSA. Selanjutnya ada evaluasi kinerja penerapan SMKK atau jadwal inspeksi dan audit. RKK pelaksanaan sendiri terdiri dari kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi, kemudian ada perencanaan keselamatan konstruksi, kemudian ada dukungan keselamatan konstruksi, yang keempat ada operasi keselamatan konstruksi, nah yang terakhir itu ada evaluasi kinerja untuk penerapan SMKK. Oke, selanjutnya daftar risiko hasil identifikasi. Kelompok kami mengambil 3 pekerjaan, yaitu ada pekerjaan instalasi listrik, dengan 3 sub-item pekerjaan yaitu risiko tersengat listrik, risiko terjatuh atau terpeleset dari ketinggian, dan juga cedera akibat penggunaan alat. Kemudian ada pekerjaan atap yaitu dengan risiko kerusakan atap akibat pemasangan yang tidak sesuai. Kemudian ada pekerjaan konstruksi dengan risiko keterlambatan pengerjaan konstruksi. Selanjutnya pendahuluan, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko dan peluang atau IBP-RP. IBP-RP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi dan disetujui oleh kepala pelaksana pekerjaan konstruksi. Tahapan aktivitas dalam IBP-RP sesuai dengan pekerjaan rutin dan pekerjaan non-rutin. Uraian pekerjaan dalam IBP-RP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK. Berikut adalah penjelasan tabel IBP-RP. Di dalam tabel IBP-RP memuat yang pertama ada uraian kegiatan, yaitu tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin yang tertuang dalam uraian pekerjaan di tabel jadwal. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi bahaya atau tipe kecelakaan, yaitu menetapkan karakteristik kondisi bahaya atau tindakan bahaya sesuai dengan peraturan terkait. Selanjutnya ada risiko, yaitu paparan atau konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya. Yang selanjutnya yaitu perundangan atau persyaratan lain, yaitu acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Selanjutnya ada kemungkinan,
yaitu tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya keselamatan konstruksi dengan skala 0 sampai 1. Kemudian ada keparahan, yaitu tingkat keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya keselamatan konstruksi, skala 0 sampai 1. Tingkat risiko, kemudian tingkat risiko yaitu perpaduan nilai tingkat kemungkinan dan nilai tingkat keparahan. Selanjutnya ada penilaian risiko sisa, yaitu penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi. Selanjutnya ada perundangan atau persyaratan lain, yaitu acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Yang terakhir ada pengendalian risiko, yaitu kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul, baik sebagai pengendalian awal maupun upaya tambahan. Berikut adalah data probabilitas dan dampak. Dengan uraian pekerjaan, risiko tersengat listrik dengan tingkat kemungkinan 0,5, tingkat keparahan 0,2 dengan nilai risiko 0,1 dengan tingkat risikonya sedang. Yang kedua ada risiko terjatuh atau terpeleset dari ketinggian. Tingkat kemungkinannya 0,7, tingkat keparahannya 0,2, nilai risikonya 0,14 dengan tingkat risiko tinggi. Selanjutnya ada cedera akibat penggunaan alat. Tingkat kemungkinannya 0,7, tingkat keparahannya 0,2, nilai risikonya 0,14, tingkat risikonya sedang. Yang keempat ada kerusakan atap akibat pemasangan tidak sesuai. Dengan tingkat kemungkinan 0,7, tingkat keparahan 0,4, nilai risikonya 0,28, dengan tingkat risikonya tinggi. Yang terakhir ada keterlambatan pengerjaan konstruksi. Tingkat kemungkinannya 0,5, tingkat keparahannya 0,4, nilai risikonya 0,2 dengan tingkat risikonya tinggi. Berikut adalah acuan penilaian probabilitas. Kemudian respon resiko. Pada bagian ini kami membahas respon resiko, yaitu langkah-langkah yang direncanakan untuk mengatasi setiap resiko yang teridentifikasi. Respon resiko meliputi strategi menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima resiko. Pemilihan strategi dilakukan berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak setiap resiko, sehingga penanganannya menjadi lebih efektif dan terstruktur. Untuk analisa yang telah kami lakukan, yaitu pertama, resiko tersengat listrik. Respon resiko yang kami ambil adalah avoid atau menghindari, dan tindakannya yaitu mematikan sumber listrik sebelum melakukan pekerjaan, menghindari bekerja di area basah dan saat menggunakan listrik. Yang kedua adalah risiko terjatuh atau terpeleset dari ketinggian. Respon risiko yang diambil adalah avoid atau menghindari. Tindakannya adalah gunakan full body harness lengkap dengan lifeline dan anchor point yang tersertifikasi. Lakukan inspeksi harian peralatan jatuh yaitu harness, lanyard, dan scaffolding. Yang ketiga adalah cedera akibat menggunakan alat. Respon risiko yang diambil yaitu mitigate atau mengurangi. Tindakan yang diambil yaitu memberikan pelatihan dasar mengenai cara penggunaan alat yang benar agar setiap orang memahami fungsi dan potensi resikonya. Lalu melakukan pengecekan kondisi alat sebelum dipakai, memastikan tidak ada bagian yang longgar, rusak, atau berpotensi menimbulkan bahaya, dan membuat aturan penggunaan alat secara tertib. Yang keempat adalah kerusakan atap akibat pemasangan tidak sesuai. Respon risiko yang diambil adalah avoid atau menghindari. Tindakannya yaitu memastikan proses pemasangan dilakukan oleh tenaga yang benar-benar memahami standar kerja. Lalu menghindari penggunaan alat atau metode pemasangan yang tidak sesuai dengan jenis material atap. Kemudian yang kelima adalah keterlambatan pengerjaan konstruksi. Respon risiko yang diambil adalah mitigate atau mengurangi. Tindakannya yaitu memantau atau pemantauan cuaca real time, serta memasang penutup sementara. Selanjutnya ada hasil analisis IBPRP. Ada pekerjaan instalasi listrik. Identifikasi bahayanya risiko tersengat listrik. Perundangan atau persyaratannya tertera sebagai berikut. Lanjut ke penilaian tingkat risiko. Pada kemungkinan terdapat 0,5, keparahan 0,2, nilai risiko 0,1, dan tingkat risiko awalnya sedang. Pengendalian risiko awal, penerapan prosedur kerja yang aman sesuai SOP instalasi listrik sesuai SMK 3. Pemasangan rambu peringatan bahaya listrik dan pembatasan area kerja bertegangan. Penilaian sisa risikonya pada kemungkinan 0,2, keparahan 0,2, nilai risiko 0,04, dan tingkat risiko sisa dengan rendah. Selanjutnya ada risikonya terjatuh, terpeleset dari
ketinggian. Pekerja jatuh atau terpeleset dari tangga atau scaffolding saat instalasi listrik di ketinggian sehingga menimbulkan cedera sedang hingga berat, patah tulang, dan cedera kepala. Perundangan atau persyaratannya dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut, kemungkinannya 0,7, keparahannya 0,2, nilai risikonya 0,14, tingkat risiko awalnya sedang. Pada pengendalian risiko awal, penerapan SOP kerja di ketinggian, izin kerja, pemeriksaan peralatan sebelum dipakai. Penilaian sisa risikonya pada kemungkinan terdapat 0,3, keparahannya 0,2, nilai risiko 0,06, dan tingkat risiko sisanya adalah rendah. Baik, selanjutnya yaitu masih dalam pekerjaan instalasi listrik, di mana identifikasi bahaya yang pertama yaitu cedera akibat penggunaan alat. Adapun risiko yang mungkin terjadi, yang pertama yaitu pekerja mengalami luka sayat, terjepit, atau terpental akibat penggunaan alat seperti bor, gerinda, tang potong, dan lain sebagainya. Lalu, adapun perundang-undangan, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu selanjutnya yaitu penilaian tingkat risiko. Di sini penilaian tingkat risiko dengan kemungkinannya sebesar 0,7, lalu keparahannya 0,2, sehingga nilai risiko diperoleh 0,14. Risiko 0,14 ini tergolong ke dalam tingkat risiko yang sedang. Selanjutnya dilakukan pengendalian risiko awal. Yang pertama dilakukan pengendalian berupa penerapan SOP penggunaan alat kerja listrik dan manual, termasuk pengecekan kondisi alat sebelum dipakai. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan dan penataan alat yang rapi di area kerja untuk mencegah tersandung ataupun terpeleset. Penilaian sisa risiko di mana diperoleh untuk kemungkinannya sebesar 0,3, sedangkan keparahannya tetap 0,2, risikonya yaitu sebesar 0,06. Ini tergolong ke dalam tingkat risiko sisa berupa rendah sehingga tidak dilanjutkan dengan pengendalian risiko lanjutan. Untuk pekerjaan atap, kerusakan atap akibat pemasangan yang tidak sesuai. Nah, untuk penilaian tingkat risikonya di sini diperoleh sebesar 0,7, sedangkan keparahannya yaitu 0,4. Nilai risikonya diperoleh 0,28 sehingga tergolong ke dalam tingkat risiko yang tinggi. Pemasangan atap mengikuti gambar kerja dengan standar SNI, lalu penggunaan material atap dan aksesoris sesuai spesifikasi dan tidak cacat. Dari pengendalian ini dilakukan penilaian sisa risiko, di mana diperoleh kemungkinannya sebesar 0,3, sedangkan keparahannya yaitu 0,3 juga, sehingga nilai risikonya 0,09. Ini tergolong ke dalam tingkat risiko yang sedang. Kami lakukan analisa lanjutan yaitu berupa pengendalian risiko. Yang pertama ada uji siram dan inspeksi berkala serta pemasangan dan sebelum serah terima bangunan. Lalu selanjutnya ada jadwal pengecekan tahunan atap, talang, dan sambungan, termasuk perbaikan dini bila ada retak ataupun longgar. Pengendalian yang konsisten, risiko dinilai dapat dikendalikan, namun tetap perlu pemantauan rutin, terutama setelah hujan lebat ataupun angin kencang. Untuk pekerjaan konstruksi, adapun identifikasi bahayanya, yaitu keterlambatan pengerjaan konstruksi. Lalu ada biaya proyek membengkak karena perpanjangan waktu dan tambahan atau research. Lalu ada jadwal operasional pemilik atau pengguna terganggu karena fasilitas belum bisa dipakai. Di sini penilaian tingkat risikonya itu diperoleh untuk kemungkinannya yaitu 0,5, sedangkan keparahannya 0,4. Sehingga nilai risikonya yaitu 0,2 tergolong ke dalam tingkat risiko awal yaitu tinggi. Pengendalian risiko yang dilakukan yaitu penyusunan master schedule realistis dengan jalur kritis. Lalu ada koordinasi mingguan owner, konsultan, kontraktor, memantau progres dan hambatan. Lalu mengelola tenaga kerja, material, dan alat dengan rencana pengadaan dan stok aman. Adapun untuk penilaian sisa risikonya diperoleh kemungkinannya yaitu 0,3, keparahannya 0,3, sedangkan nilai risikonya yaitu 0,09. Tingkat risiko tergolong ke dalam sedang. Tentu dilakukan pengendalian risiko lanjutan lagi, di mana penjadwalan ulang jika terjadi deviasi jadwal signifikan, kemudian melakukan pelatihan rutin manajemen risiko untuk seluruh tim proyek. Risiko keterlambatan masih ada, namun dapat diterima bila pengendalian dijalankan konsisten dan dilakukan evaluasi jadwal berkala. Sedikit kata bijak dari kelompok kami. Jangan biarkan risiko menghentikanmu, tapi jadikan risiko sebagai peluang untuk tumbuh. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Menang kecil atau besar tetap kemenangan. Tiap langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi keberhasilan besar di masa depan.
Kerja dengan aman memang akan terasa membosankan, namun begitu mereka jugalah yang memperhatikan. Sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.